Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Suatu sore, Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas dengan langkah gelisah. Di tangannya tergenggam sebungkus kacang goreng yang tinggal setengah. Wajahnya tampak kusut, seolah pikirannya sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," katanya sambil menjatuhkan diri di atas tikar. "Ada satu hal yang terus berputar di kepalaku dan tak mau berhenti." Abu Nawas menatapnya sambil mengangkat alis. "Jangan-jangan kamu bertengkar lagi dengan kucing tetangga?" "Bukan soal itu," jawab Abu Jahil cepat. "Ini soal manusia. Kenapa manusia tidak pernah kehabisan rasa ingin tahu?" Ia mengangkat kantong kacang di tangannya. "Setiap kali aku makan satu, aku selalu penasaran. Apakah kacang berikutnya lebih gurih? Dan begitu seterusnya, sampai tanpa sadar hampir habis. Kenapa rasa penasaran itu sulit dihentikan?" Abu Nawas tersenyum tipis, senyum khas yang menandakan ada rencana di kepalanya. "Pertanyaan bagus, tapi jawaban tidak datang cuma-cuma." "Maksudmu?" tanya Abu Jahil. "Kamu harus melewati sebuah ujian," kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. "Inilah kotak rasa ingin tahumu. Jika kamu bisa membukanya, jawabannya akan kamu temukan." Mata Abu Jahil berbinar. "Baik, tantangan seperti ini cocok untukku." Ia mulai mengguncang kotak itu, membaliknya, mengamati setiap sudut. Kukunya mencoba menyelip di celah-celah kecil, bahkan ia membisikkannya mantra seolah kotak itu bisa mendengar. Namun hasilnya tetap sama, tak terbuka. Waktu berlalu, keringat mulai mengalir di dahinya. "Ini mustahil, Abu Nawas. Kau sedang mempermainkanku, ya?" Abu Nawas menjawab santai sambil menikmati kacang goreng milik Abu Jahil. "Tidak, kamu hanya belum memakai cara yang tepat. Gunakan pikiranmu, bukan tenaga." Abu Jahil mendengus. "Kalau begitu, beri petunjuk." Abu Nawas tersenyum licik. "Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku?" Abu Jahil mengernyit. "Apa aku harus memakan kotaknya?" Abu Nawas tertawa lepas. "Bukan begitu. Pikirkan ini. Kenapa kamu begitu terobsesi membuka kotak itu? Apa yang sebenarnya menarik perhatianmu?" Abu Jahil terdiam. Ia mencoba berpikir, tapi kejengkelannya justru makin besar. "Aku menyerah. Buka saja dan tunjukkan isinya." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil kotak itu, mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya, lalu memutarnya perlahan. Kotak pun terbuka. Abu Jahil mengintip dengan penuh harap, namun yang ia lihat hanyalah kekosongan. "Kosong?" serunya kesal. "Aku menghabiskan waktu hanya untuk kotak tanpa isi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Isinya bukan benda, tapi pelajaran. Kamu ingin membukanya bukan karena yakin ada sesuatu di dalamnya, melainkan karena kamu penasaran. Itulah sifat manusia, rasa ingin tahu. Itulah yang membuat manusia belajar, berubah, dan menciptakan hal-hal besar." Abu Jahil terdiam sejenak. "Tapi kalau akhirnya mengecewakan, apa gunanya rasa ingin tahu?" Abu Nawas menjawab lembut. "Rasa ingin tahu bukan soal hasil, tapi perjalanan. Proses mencarinya yang membuat hidup terasa hidup. Tanpanya, hidup akan hambar." Ia menunjuk kantong kacang yang kini kosong. "Dan lihat, karena penasaran, kamu bahkan lupa pada kacangmu." Abu Jahil menatap kantong itu dan terbelalak. "Hei, kamu menghabiskan semuanya?" Abu Nawas tersenyum sambil mengunyah. Begitulah kuatnya rasa ingin tahu. Ia bisa mengalahkan rasa lapar. Abu Jahil tertawa keras sambil menggelengkan kepala. "Kau selalu berhasil membuatku bingung," sekaligus tertawa Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama. Dan sejak hari itu,
Rasa penasaran Abu Jahil tak lagi hanya berisi kebingungan, tetapi juga kekaguman pada kecerdikan sahabatnya. Pada kisah selanjutnya, Abu Nawas melakukan perjalanan ke negeri seberang untuk menemui seorang sahabat lama. Namun, setibanya di sana, ia terkejut melihat perubahan besar pada diri kawannya itu. Sosok yang dulu dikenal ceria dan penuh tawa kini berubah menjadi pendiam, murung, dan sering terlihat ketakutan tanpa alasan yang jelas. Merasa heran, Abu Nawas pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara bergetar, sang kawan menceritakan bahwa negeri mereka sedang berada dalam teror seorang penyihir jahat. Penyihir itu kerap menyakiti penduduk dengan kekuatan gaibnya. Siapapun yang berani melawan akan disihir dan diubah menjadi seekor kelinci. Mendengar cerita itu, Abu Nawas hanya tertawa kecil. Ia menganggap kisah tersebut berlebihan dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia bisa berubah menjadi kelinci? Namun sang kawan bersikeras bahwa semua itu benar adanya. Bahkan, ia mengumpulkan para warga untuk membuktikan ucapannya. Ketika warga berkumpul, mereka semua membenarkan kisah mengerikan tersebut. Abu Nawas pun menyarankan agar masalah itu dilaporkan kepada sang raja. Namun, para warga menjelaskan bahwa upaya itu telah dilakukan. Sayangnya, para prajurit yang dikirim justru disihir menjadi kelinci. Sejak kejadian itu, sang raja tak lagi berani bertindak dan sang penyihir semakin merajalela. Mendengar semua keluhan itu, Abu Nawas terdiam sejenak. Dalam keheningan, sebuah siasat pun terlintas di pikirannya. Ia kemudian berkata bahwa ia bersedia membantu dengan syarat para warga mau bekerja sama. Meski ragu dan ketakutan, akhirnya mereka setuju setelah Abu Nawas meyakinkan bahwa ia yang akan menghadapi penyihir tersebut secara langsung. Abu Nawas lalu menjelaskan rencananya. Ia hanya meminta satu hal sederhana, seekor kelinci yang nantinya harus diletakkan di depan penyihir saat ia pingsan. Meski bingung, para warga menyanggupi permintaan itu. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi pasar tempat sang penyihir biasa memamerkan kesaktiannya. Dengan suara lantang, ia menantang penyihir itu dan meremehkan kekuatannya. Tentu saja penyihir tersebut tersulut emosi. Abu Nawas bahkan mengaku bahwa dirinya juga seorang penyihir, lengkap dengan tongkat sakti yang ia bawa. Penyihir itu tertawa mengejek, merasa Abu Nawas hanyalah orang biasa yang sok hebat. Namun tantangan tetap diterima. Mereka sepakat untuk mengadu kesaktian. Abu Nawas mendapat giliran pertama. Dengan kecerdikannya, ia memukul titik vital penyihir itu hingga membuatnya jatuh pingsan. Saat penyihir tak sadarkan diri, para warga segera menjalankan rencana dan meletakkan seekor kelinci di hadapannya. Ketika penyihir itu sadar, ia mengira Abu Nawas telah berubah menjadi kelinci karena terkena sihirnya sendiri. Ia pun merasa bangga dan semakin yakin bahwa tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Namun, keesokan harinya, Abu Nawas kembali muncul dalam wujud manusia. Penyihir itu terkejut, bukan main. Abu Nawas dengan tenang mengaku bahwa ia mampu mengubah wujudnya kembali karena memiliki sihir yang lebih hebat. Peristiwa itu terjadi berulang kali. Setiap kali ditantang, penyihir tersebut selalu jatuh pingsan dan selalu percaya bahwa Abu Nawas telah berubah menjadi kelinci. Hingga akhirnya, karena yakin Abu Nawas tak akan kembali menjadi manusia, penyihir itu membunuh kelinci yang ia sangka sebagai Abu Nawas. Akan tetapi, keesokan harinya Abu Nawas kembali muncul di pasar. Melihat itu, penyihir tersebut benar-benar ketakutan. Ia merasa bahwa kekuatan yang dihadapinya jauh melampaui kemampuannya. Tanpa pikir panjang, ia pun melarikan diri dan meninggalkan negeri itu untuk selamanya. Sejak saat itu, negeri tersebut kembali aman dan tentram. Para warga dengan penuh rasa syukur
berterima kasih kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan dan akal liciknya, teror sang penyihir akhirnya berakhir tanpa perlu kekuatan gaib, cukup dengan kecerdasan dan keberanian. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk bersandar di balkon istana. Pandangannya tertuju pada taman luas yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Angin sepoi-sepoi berembus lembut, namun ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh sebuah pikiran sederhana yang muncul di benaknya saat ia memperhatikan jumlah bunga yang bermekaran. Menarik sekali, gumam Baginda pelan. Bagaimana sebenarnya manusia pertama kali mengenal angka? Pertanyaan itu terdengar sepele, tetapi semakin dipikirkan, justru semakin membuatnya penasaran. Tanpa menunda lama, Baginda Raja pun memerintahkan agar seluruh penasihat istana segera dipanggil menghadap. Tak lama kemudian, para penasihat berdiri berderet di hadapannya. Dengan suara tegas, Baginda berkata, "Wahai penasihatku, adakah di antara kalian yang mengetahui bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Siapapun yang dapat menjelaskannya, dengan masuk akal akan kuberi hadiah emas dan permata." Para penasihat saling berpandangan. Satu persatu mencoba mengemukakan pendapatnya, namun terdengar berbelit-belit dan penuh dugaan. "Paduka, angka berasal dari pergerakan bintang-bintang di langit," ujar seorang penasihat dengan nada yakin. "Tidak, Paduka," sahut yang lain. "Angka diwariskan oleh bangsa-bangsa kuno." Seorang penasihat lain bahkan berbisik, "Sesungguhnya angka adalah bagian dari sihir, Paduka." Baginda Raja mendengarkan dengan saksama. Namun semakin banyak penjelasan, wajahnya justru semakin menunjukkan kebingungan. Akhirnya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua berhenti berbicara. "Cukup," kata Baginda. "Kalian tidak memberikan jawaban yang benar-benar jelas. Panggil Abu Nawas. Aku yakin ia memiliki cara berpikir yang berbeda." Tak berselang lama, Abu Nawas pun datang menghadap dengan jubah lusuh yang selalu dikenakannya. Ia membungkuk hormat. "Ada apakah Paduka memanggil hamba di pagi seindah ini?" tanyanya sopan. Baginda Raja menatapnya tajam, namun penuh harap. "Abu Nawas, katakan padaku, bagaimana manusia pertama kali menemukan angka?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mengangguk. "Paduka," jawabnya tenang, "angka ditemukan karena manusia itu pemalas." Ruangan yang sebelumnya dipenuhi suara diskusi mendadak hening. Beberapa penasihat tampak terkejut. Salah satunya segera menyela dengan nada tidak terima. "Omong kosong, bagaimana mungkin kemalasan melahirkan angka?" Tanpa tergesa, Abu Nawas meminta selembar kertas dan pena. Ia lalu menyerahkannya kepada penasihat tersebut. "Sekarang Tuan," kata Abu Nawas, "coba tuliskan berapa jumlah seluruh jari tangan saya." Penasihat itu pun menulis angka 10, sebuah angka 1 diikuti 0. Melihat tulisan itu, Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, itu buktinya," ujarnya. "Jari saya sebanyak ini hanya ditulis dengan 2 coretan. Mengapa tidak 10 garis saja? Bukankah itu lebih jujur?" Penasihat itu terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Abu Nawas melanjutkan, "Itu baru jari saya. Sekarang bayangkan jika harus menghitung jari seluruh prajurit istana. Tanpa angka, pekerjaan itu tak akan pernah selesai. Maka, karena ingin hidup lebih mudah, manusia menciptakan angka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid tertawa lepas mendengar penjelasan tersebut. "Jawabanmu sederhana, tetapi sangat masuk akal." Sebagai hadiah, Baginda Raja memerintahkan agar Abu Nawas diberi seekor unta. Namun, Abu Nawas segera menggeleng. "Paduka," katanya sambil tersenyum, "hamba lebih menyukai angka daripada unta. Bolehkah hamba meminta emas sebanyak 10 keping saja?" Baginda Raja kembali tertawa. "Kau memang cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas pun menerima emasnya dan pulang dengan wajah puas, sambil bergumam dalam hati bahwa angka memang diciptakan untuk mempermudah hidup, terutama saat menghitung hadiah.
Di tengah riuh rendah pasar yang dipenuhi teriakan pedagang dan langkah para pembeli, terdengar lantunan syair yang membuat suasana mendadak hening. Syair itu tidak biasa. Kata-katanya tajam, berani, dan menyentil kekuasaan. Orang yang membacakannya tak lain adalah Abu Nawas, penyair legendaris yang dikenal karena kecerdasannya sekaligus keberaniannya. Syair tersebut bukan pujian, melainkan sindiran keras terhadap para penguasa. Tanpa rasa takut, Abu Nawas membacakannya di hadapan khalayak ramai. Kerumunan pun terdiam, sebagian terkejut, sebagian lain menahan napas. Tak lama kemudian, seorang pengawal istana yang kebetulan melintas menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan wajah tegang, ia menerobos kerumunan dan merebut lembaran kertas dari tangan Abu Nawas. Abu Nawas, perbuatanmu ini akan aku laporkan kepada Baginda Raja, ancamnya lantang. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum santai. Silakan saja, jawabnya ringan, seolah tak ada yang perlu ditakutkan. Pengawal itu pun segera menuju istana dan menghadap raja. Dengan penuh hormat ia melapor, "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah melakukan kesalahan besar." "Apa kesalahannya?" tanya Baginda Raja. "Ia membuat syair yang menghina Paduka dan membacakannya di depan rakyat," jawab pengawal itu sambil menyerahkan kertas syair. Baginda Raja membaca setiap barisnya dengan saksama. Semakin jauh membaca, wajahnya semakin memerah menahan amarah. Setelah selesai, ia mengepalkan tangan. "Keterlaluan, Abu Nawas benar-benar kurang ajar. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran," geramnya. Dikuasai emosi, Baginda Raja keluar dari istana dan memerintahkan pencarian. Sementara itu, kabar tentang kemarahan raja telah sampai ke telinga Abu Nawas. Menyadari nyawanya terancam, ia segera melarikan diri, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pelariannya, ia melihat sebuah majelis tempat para ulama berkumpul, tengah larut dalam doa. Tanpa ragu, Abu Nawas mendekat dan memohon dengan sungguh-sungguh, "Wahai Syekh, tolonglah aku. Aku sedang dikejar penguasa yang zalim." Para ulama itu pun mempersilahkannya duduk dan bersembunyi di tengah-tengah mereka, tanpa bertanya lebih jauh. Tak berselang lama, Baginda Raja tiba di majelis tersebut. Melihat para ulama yang sangat ia hormati, ia sempat ragu. Namun akhirnya, ia memberanikan diri bertanya, "Wahai para syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Salah seorang ulama menjawab dengan tenang, "Ia ada di tengah-tengah kami, Paduka." Katanya, ia sedang bersembunyi dari kejaran seorang penguasa zalim. Para ulama itu sama sekali tidak menyadari bahwa sosok penguasa zalim yang dimaksud Abu Nawas adalah Baginda Raja sendiri. Dengan polos, mereka pun menunjukkan tempat Abu Nawas duduk. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam. Hatinya dilanda kebimbangan. Jika ia menangkap Abu Nawas di hadapan para ulama, maka ucapannya sendiri akan membenarkan tuduhan sebagai penguasa zalim. Sementara para ulama tersebut adalah tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh seluruh negeri. Akhirnya, dengan perasaan kesal dan kecewa, Baginda Raja mengurungkan niatnya. Ia berbalik meninggalkan majelis itu tanpa sepatah kata. Dalam hati, ia berjanji, "Awas kau Abu Nawas, suatu hari nanti aku pasti akan menangkapmu." Hari itu, Abu Nawas selamat. Ia pun bisa bernapas lega, setidaknya untuk sementara waktu, karena kecerdikannya sekali lagi berhasil menyelamatkannya dari murka penguasa. Suatu hari, Abu Nawas kembali dipanggil menghadap ke istana. Raja yang dikenal gemar menguji kecerdikannya duduk di singgasana dengan senyum yang sulit ditebak. Tatapan itu saja sudah cukup membuat Abu Nawas waspada. Ia tahu panggilan kali ini bukan perkara biasa. Dengan suara penuh wibawa, Raja membuka percakapan. Ia mengatakan bahwa ada sebuah tugas besar yang harus dijalankan Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas menunduk hormat dan bertanya dengan hati-hati, "Apa perintah yang dimaksud?"
Raja pun menyampaikan titahnya. Abu Nawas diminta pergi mencari ujung bumi dan diminta tidak kembali sebelum berhasil menemukannya. Perintah itu terdengar mustahil, namun Abu Nawas justru menunjukkan wajah terkejut, seolah menerima tantangan besar. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menyanggupi perintah tersebut. Namun ia mengatakan bahwa perjalanan sejauh itu tentu membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Ia meminta bekal dalam jumlah besar, ratusan unta berisi makanan dan minuman, serta sejumlah pasukan untuk berjaga selama perjalanan panjang dan berbahaya. Raja sempat terdiam, lalu akhirnya menyetujui semua permintaan itu. Ia mengingatkan Abu Nawas agar benar-benar menjalankan tugasnya dan tidak kembali sebelum menemukan apa yang diperintahkan. Maka berangkatlah Abu Nawas bersama rombongannya. Namun, alih-alih menjelajah negeri jauh, ia justru berkeliling di sekitar kota. Hari demi hari dihabiskan dengan berpindah tempat, beristirahat, menikmati makanan, dan berpura-pura menempuh perjalanan berat. Orang-orang mengira Abu Nawas tengah menjalankan misi besar mencari ujung dunia. Setelah beberapa waktu berlalu, Abu Nawas merasa rencananya sudah cukup. Ia pun memerintahkan rombongan untuk kembali ke istana. Ketika berdiri di hadapan raja, ia menyampaikan laporan dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menemukan ujung bumi. Raja yang mendengar hal itu langsung diliputi rasa penasaran dan bertanya di mana tempat tersebut berada. Dengan wajah serius namun penuh ketenangan, Abu Nawas menjawab bahwa ujung bumi berada tepat di tempat mereka berdiri saat itu, di gerbang istana kerajaan. Raja terkejut dan meminta penjelasan. Abu Nawas pun menjelaskan bahwa sejauh apapun seseorang berjalan, bumi seakan tidak pernah habis. Namun, setiap perjalanan pasti berakhir di suatu tempat, dan bagi Abu Nawas, semua perjalanan akhirnya kembali ke istana, tempat raja berkuasa dan segala keputusan bermula. Mendengar penjelasan itu, raja terdiam. Ia menyadari kecerdikan Abu Nawas yang membungkus logika sederhana dengan pemikiran mendalam. Tak lama kemudian, raja pun tertawa lepas dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Para penghuni istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil lolos dari tugas yang mustahil dengan akal cerdik dan jawaban yang membuat semua orang tak mampu membantah. Abu Jahil dikenal sebagai sosok licik dan penuh tipu daya. Berkali-kali ia berurusan dengan Abu Nawas, namun tak pernah jera berbuat curang. Demi meraup keuntungan, ia bahkan tak segan menipu siapapun yang dianggap lemah. Suatu hari, Abu Jahil membuka sebuah warung kecil yang menjual tepung gandum. Entah karena nasib atau kelicikannya, usaha itu berkembang pesat. Dalam waktu singkat, warungnya selalu dipenuhi pembeli. Tepung gandum yang dijualnya memang tampak berkualitas dan harganya lebih murah dibandingkan pedagang lain. Tak heran jika dagangannya laris manis. Pada suatu siang, datanglah seorang wanita tua dari pelosok desa. Dengan wajah letih, ia mendekati Abu Jahil dan berkata dengan suara memohon, "Tuan, bolehkah tepung gandum ini saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa? Seharian keluarga saya belum makan." Abu Jahil menatap ragu. Namun, ketika melihat buah kurma itu tampak segar dan ranum, matanya berbinar. "Boleh saja," katanya, "tapi aku harus mencicipinya dulu." Setelah mencicipi, Abu Jahil langsung tergoda. Rasanya manis dan lezat. "Dari mana asal kurma ini?" tanyanya. "Dari kebun saya sendiri, Tuan," jawab wanita itu. "Jadi kamu petani kurma?" "Benar, Tuan. Di belakang rumah ada sedikit lahan kosong. Saya menanam pohon kurma dan sekarang mulai panen." Abu Jahil berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku beri 1 kilo tepung gandum. Tapi semua kurma yang kamu bawa harus menjadi milikku." Wanita tua itu mengangguk senang. Ia menyerahkan karung berisi kurma
dan menerima 1 kilo tepung gandum sebagai gantinya. Saat hendak pergi, Abu Jahil bertanya lagi, "Apakah di rumahmu masih ada kurma?" "Masih, Tuan. Ada 3 pohon yang belum dipanen." Mendengar itu, Abu Jahil tersenyum licik. "Besok bawalah kurmamu ke sini lagi." Keesokan harinya, wanita itu kembali membawa 20 bungkus kurma. Masing-masing dikatakan seberat 1 kilo. Namun dengan akalnya, Abu Jahil menawar serendah mungkin. Setelah membeli murah, ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Tak butuh waktu lama, seluruh kurma itu habis terjual. "Kalau begini caranya, aku bisa cepat kaya," gumamnya puas. Namun, pada hari berikutnya, setelah wanita tua itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kembali kurma yang diterimanya. Wajahnya langsung berubah. Beratnya tidak sampai 1 kilo, hanya sekitar 900 gram. "Kurang ajar, wanita itu menipuku," bentaknya geram. Amarah itu berubah menjadi niat jahat. Abu Jahil segera menuju rumah Tuan Hakim untuk melapor. "Tuan Hakim, wanita tua itu telah menipu saya," katanya lantang. Tuan Hakim mengernyit. Ia mengenal wanita itu sebagai orang saleh dan jujur. Namun Abu Jahil menunjukkan beberapa bungkus kurma sebagai bukti. Setelah ditimbang, memang benar beratnya kurang dari 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. Para utusan segera dikirim untuk menjemput wanita tua itu. Ketika dibawa, wanita tersebut gemetar ketakutan. "Ampun Tuan, apa kesalahan saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Abu Nawas. "Ada apa ini?" tanyanya. Wanita tua itu pun memohon pertolongan. Abu Nawas menenangkannya dan berjanji akan mendampinginya di pengadilan. Di ruang sidang, Tuan Hakim bertanya, "Benarkah ibu menjual kurma kepada Abu Jahil?" "Benar, Tuan." "Tahukah ibu bahwa berat kurma itu tidak sampai 1 kilo?" Sebelum wanita itu menjawab, Abu Jahil berpura-pura bijak. "Saya sebenarnya tidak tega, Tuan Hakim. Saya akan mencabut laporan, asalkan semua hasil panen kurmanya diserahkan kepada saya." Wanita tua itu terpaksa mengiyakan. Abu Jahil tersenyum puas. Namun, tiba-tiba Abu Nawas angkat bicara. "Tunggu dulu Tuan Hakim, izinkan saya bertanya." Tuan Hakim mengangguk. Abu Nawas bertanya lembut, "Ibu, mengapa timbangan kurmanya kurang?" Wanita itu menunduk. "Saya tidak punya timbangan, Tuan. Untuk menimbang kurma, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum." "Dari mana ibu tahu beratnya 1 kilo?" "Saya membelinya dari Abu Jahil. Setiap saya menjual kurma, saya membeli 1 kilo tepung gandum darinya. Tepung itu saya gunakan untuk menimbang." Mendengar itu, wajah Abu Jahil pucat. Ia segera membantah. Namun Tuan Hakim memerintahkan bawahannya mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Setelah ditimbang, isinya memang kurang dari 1 kilo. Murka, Tuan Hakim membentak, "Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang, Abu Jahil. Kamu menipu orang lain lalu menuduhnya." Akhirnya, wanita tua itu dibebaskan tanpa hukuman. Sementara Abu Jahil harus menanggung akibat dari kelicikannya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Masjid Agung Baghdad pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk berbaur dengan cahaya matahari yang menembus jendela-jendela tinggi, memantul di lantai batu yang dingin. Para jamaah duduk rapi dalam barisan, sebagian berzikir lirih, sebagian lain berbisik membicarakan kabar yang telah beredar beberapa hari terakhir. Seorang ulama pendatang baru telah tiba di kota ini. Ia dikenal alim, tegas, dan sangat ketat dalam urusan fikih. Sosoknya berdiri dekat mihrab, jubahnya bersih, sorbannya tersusun sempurna, geraknya terukur, seolah setiap langkah adalah pelajaran. Ia tampak seperti seseorang yang ingin memastikan dirinya selalu benar di hadapan Tuhan dan manusia. Di saf tengah,
duduk Abu Nawas. Pakaiannya sederhana, sorbannya kecil, dan sedikit kusut. Duduknya tidak terlalu tegak, wajahnya tenang, bahkan sempat tersenyum sendiri. Sebagian jamaah mengenalnya sebagai sosok cerdas dan penuh kelucuan yang ucapannya sering membuat orang tertawa sebelum akhirnya terdiam lama. Ketika sholat dimulai, suasana berubah, hening. Namun, di rakaat pertama, ulama pendatang itu mulai melirik ke samping. Matanya tertuju pada Abu Nawas. Posisi kaki, letak tangan, dan sikap tubuh Abu Nawas tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat fikih yang ia yakini. Di rakaat kedua, kerut di dahinya semakin jelas. Usai salam, sebelum doa dipanjatkan, ulama itu berdeham keras. Suaranya memecah keheningan masjid. Salat adalah tiang agama, ucapnya lantang, dan tiang tidak akan berdiri jika caranya salah. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. Di antara kita, ada yang meremehkan tata cara ibadah. Gerakannya santai, seolah tidak sedang menghadap Tuhan semesta alam. Sebagian jamaah menunduk, sebagian lain menahan napas. Abu Nawas tetap duduk tenang, tidak membela diri, tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mendengar sesuatu yang sudah lama ia kenal. Ketika akhirnya Abu Nawas berdiri, suaranya justru lembut. "Terima kasih telah mengingatkan," katanya. "Aku hanyalah orang biasa yang takut sholatku tak diterima. Tapi izinkan aku belajar satu hal darimu." Ulama itu mengangguk yakin. "Jika suatu hari aku berada tepat di atas Ka'bah," tanya Abu Nawas perlahan, "ke arah mana seharusnya aku menghadap?" Masjid mendadak sunyi. Pertanyaan itu sederhana, tapi menggantung berat di udara. Ulama itu terdiam, mencoba mencari jawaban yang tak pernah ia temukan di halaman kitab. "Arah menjadi tidak bermakna," ucapnya akhirnya. Abu Nawas tersenyum. "Jika di atas Ka'bah saja arah tak lagi mutlak, bagaimana kita merasa berhak menilai hati seseorang hanya dari arah kakinya?" Kata-kata itu jatuh perlahan, namun menghantam dalam. Kesombongan tidak direndahkan dengan hinaan, melainkan disentuh dengan kesadaran. Ulama pendatang itu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ilmunya tidak ditolak, tetapi diajak pulang. Hari itu berlanjut tanpa perdebatan keras. Percakapan demi percakapan lahir, bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling mengingatkan. Tentang ikhlas, tentang niat, tentang betapa mudahnya ilmu berubah menjadi kesombongan jika tak dituntun rasa takut kepada Tuhan. Ulama itu mengakui kegelisahannya. Ia takut salah, takut ibadah orang lain rusak, takut Tuhan murka. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa Tuhan tidak sesempit ketakutan manusia. Jika Tuhan hanya menerima kesempurnaan, maka tak satu pun dari manusia akan selamat. Salat berikutnya dijalani berdampingan, tanpa saling mengoreksi, tanpa melirik kanan kiri. Dan di sujud itulah, ulama itu merasakan sesuatu yang lama hilang, rasa kecil yang menenangkan. Hari beranjak, pagi, siang, hingga malam. Percakapan mereka tidak berhenti pada ilmu, tetapi menembus ke wilayah niat yang paling halus. Tentang ria yang kasar, hingga ria yang tersembunyi di balik rasa sudah ikhlas. Tentang hijab yang tidak gelap, tetapi justru tampak suci. Merasa sudah sampai, kata Abu Nawas, adalah jarak terjauh dari Tuhan. Malam pun berlalu menuju subuh. Dalam sunyi masjid, Abu Nawas bersujud lama. Ulama pendatang itu datang tanpa suara. Mereka berbagi doa yang tak lagi penuh keyakinan diri, melainkan penuh ketergantungan. "Ya Allah," ucap ulama itu lirih, "jangan biarkan aku kagum pada ibadahku sendiri." Abu Nawas tersenyum. Doa itu berat, tapi jujur. Ketika fajar menyingsing, Baghdad kembali hidup. Pasar ramai, manusia bergerak seperti biasa. Namun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa di masjid itu, ada sesuatu yang telah berubah. Bukan arah tubuh, melainkan arah hati. Dan di antara lantai batu yang telah menyimpan ribuan sujud, lahirlah satu kesadaran sunyi, bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang merasa paling membutuhkan.
Kisah selanjutnya. Babi itu haram, namun ia tetap bagian dari ciptaan Tuhan. Lalu, untuk apa ia diciptakan? Pertanyaan itu meluncur. Begitu saja di sebuah kedai makan, diucapkan dengan nada yang tidak sepenuhnya ingin tahu, melainkan ingin menguji. Abu Nawas yang mendengarnya tidak segera menjawab. Ia paham, jawaban yang terlalu cepat seringkali justru melahirkan persoalan yang lebih panjang. Malam itu Baghdad diselimuti hujan tipis. Bukan hujan deras yang memaksa orang berlari, melainkan hujan lembut yang membuat langkah melambat dan percakapan bertahan lebih lama. Di sebuah sudut kota berdiri kedai kecil dengan lampu minyak menggantung rendah. Cahaya kuningnya bergetar pelan, memantul di dinding kayu dan panci tembaga, menciptakan kehangatan yang menenangkan. Kedai itu sederhana. Meja-meja tuanya menyimpan bekas usia dan cerita. Aroma sup panas bercampur rempah memenuhi ruangan. Orang-orang datang bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk berbagi keluh, tawa, dan pendapat tentang hidup yang tak pernah benar-benar mudah. Abu Nawas duduk di salah satu sudut. Semangkuk sup mengepul di depannya, belum ia sentuh. Ia menghangatkan tangannya di atas uap, matanya setengah terpejam, menikmati jeda yang jarang ia dapatkan. Hujan membuat malam terasa lambat, dan ia menyukai kelambatan itu. Pintu kedai terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah cepat, jubahnya basah oleh hujan. Ia memesan makanan dengan suara lantang, lalu mulai berbicara tanpa menunggu suasana. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, seperti seseorang yang terbiasa merasa benar. Jika babi itu haram, katanya sambil mengaduk makanannya. Mengapa Tuhan menciptakannya? Sendok-sendok berhenti bergerak. Beberapa orang saling pandang. Kalimat itu menggantung di udara, bercampur uap sup dan ketegangan. Jangan bicara sembarangan, tegur seseorang pelan. Pria itu mendengus. Aku hanya bertanya. Bukankah bertanya itu boleh? Kalau sesuatu dilarang, untuk apa ada di dunia? Suasana yang tadinya hangat berubah kaku. Beberapa kepala menoleh ke arah Abu Nawas, seolah menunggu ia turun tangan. Abu Nawas membuka mata perlahan. Ia menyeruput supnya sedikit, lalu meletakkan mangkuk dengan tenang. Pertanyaanmu terdengar sederhana, katanya lembut. Namun seringkali pertanyaan sederhana disimpan bukan untuk memahami, melainkan untuk berdebat. Pria itu menyipitkan mata. Jadi kau menghindar? Tidak, jawab Abu Nawas. Aku hanya ingin tahu, kau menginginkan jawaban atau kemenangan? Beberapa pengunjung tersenyum tipis. Pria itu terdiam sejenak. Jawaban, katanya akhirnya. Baik, ujar Abu Nawas. Izinkan aku bertanya dulu, kau minum arak? Tentu tidak. Mengapa? Karena dilarang. Abu Nawas menunjuk kendi arak di sudut kedai, disiapkan untuk tamu asing. Lalu mengapa arak itu tetap ada? Pria itu mengernyit. Itu untuk orang lain. Abu Nawas mengangguk. Nah, keberadaan sesuatu tidak selalu berarti ia diperuntukkan bagimu. Kedai menjadi sunyi. Hujan terdengar lebih jelas di luar. Itu berbeda, sanggah pria itu. Arak buatan manusia, babi ciptaan Tuhan. Racun juga ciptaan Tuhan, jawab Abu Nawas tenang. Api, ular berbisa, semua ciptaannya. Apakah semuanya diciptakan untuk dimakan dan dipeluk? Mulut pria itu terbuka, lalu tertutup kembali. Seseorang menyela, bukankah Tuhan bisa saja menciptakan dunia tanpa larangan? Bisa, jawab Abu Nawas. Dan bisa pula menciptakan manusia tanpa pilihan. Tapi, apakah itu masih manusia? Ia menatap sekeliling. Larangan bukan tanda kebencian. Larangan adalah batas. Dan batas ada bukan karena sesuatu tak berguna, melainkan karena tidak semua yang ada cocok untuk semua peran. Pria itu mengetuk meja pelan. Jawabanmu masih mengambang. Abu Nawas menoleh ke dapur. Seorang juru masak memisahkan daging, sayur, dan rempah di papan berbeda. Lihat, juru masak itu. Ia tidak mencampur semua bahan, bukan karena membenci salah satunya, tapi karena ia paham fungsi dan tempat.
Jadi kau menyamakan Tuhan dengan juru masak? Tanya pria itu sinis. Aku hanya meminjam gambaran, jawab Abu Nawas, agar akal tidak tergelincir. Tawa kecil terdengar, meredakan ketegangan. Namun pria itu belum puas. Mengapa Tuhan menciptakan sesuatu yang bisa menyeret manusia pada dosa? Pertanyaannya keliru, kata Abu Nawas. Bukan sesuatu yang menyeret manusia. Manusialah yang memilih melampaui batas. Ia melanjutkan, pisau bisa memasak, bisa melukai. Salah pisau atau tangan? Pria itu terdiam lama. Akhirnya ia berkata lirih, jadi larangan itu ujian. Kini pertanyaanmu lebih jujur, jawab Abu Nawas. Larangan adalah cermin. Ia menunjukkan siapa yang bertanya untuk belajar dan siapa yang bertanya untuk membenarkan keinginannya. Hujan perlahan reda. Lampu minyak berkelip lembut. Abu Nawas berdiri, hendak pergi. Besok, kata pria itu tiba-tiba. Lanjutkan. Jika kau masih ingin memahami, jawab Abu Nawas, bukan menang. Keesokan malam, hujan telah berhenti. Baghdad terasa lebih ringan. Kedai yang sama kembali ramai, namun suasananya berbeda. Orang-orang menunggu. Pria itu duduk di tempat yang sama, kali ini lebih tenang. Ketika Abu Nawas masuk, ia berdiri setengah. Aku masih ingin memahami. Abu Nawas duduk di hadapannya. Memahami adalah beban yang berat. Mari kita pikul bersama. Jika Tuhan tahu kelemahan manusia, tanya pria itu, mengapa tetap menciptakan godaan? Pernah melihat anak belajar berjalan? Tanya Abu Nawas. Orang tuanya tahu ia bisa jatuh, tapi mereka tidak memaku lantai. Tanpa risiko, tak ada langkah sungguh-sungguh. Jadi godaan itu lantai, dan pilihan adalah langkah. Tanpa pilihan, ketaatan hanyalah kebiasaan. Lalu mengapa disebut haram? Kata itu terdengar keras. Karena ia seperti pagar di tepi jurang, jawab Abu Nawas. Bukan karena membenci pejalan kaki, melainkan karena mencintai nyawanya. Apakah yang haram selalu buruk? Tanya seseorang. Tidak, jawab Abu Nawas sambil menunjuk api di dapur. Api menghangatkan, menerangi, menempa. Api juga membakar. Ia bukan buruk, ia kuat. Dan kekuatan perlu aturan. Ia melanjutkan, banyak hal diciptakan bukan untuk diambil, melainkan untuk menumbuhkan kedewasaan dalam menahan. Lalu babi? Tanya pria itu. Abu Nawas menunggu sejenak. Ia hanyalah satu dari banyak batas. Kita sering terpaku pada satu nama dan lupa pesan utamanya. Pesan apa? Bahwa manusia tidak hidup dari apa yang ia telan, melainkan dari apa yang ia tahan. Pria itu menatap cangkirnya. Aku takut. Takut pertanyaanku disalahpahami. Takut itu baik, kata Abu Nawas lembut. Yang berbahaya adalah bertanya sambil menutup telinga. Ia berdiri. Aku tidak datang untuk menang. Aku ingin kita pulang dengan pertanyaan yang lebih jujur. Pria itu tersenyum kecil. Aku kalah dari egoku. Itu kemenangan yang paling sunyi, jawab Abu Nawas. Mereka berjabat tangan. Abu Nawas melangkah keluar ke malam Baghdad yang sejuk. Di bawah langit yang bersih, ia berbisik pada dirinya sendiri. Tuhan tidak menciptakan larangan untuk menyulitkan, melainkan untuk menuntun. Dan di kedai kecil itu, sebuah perdebatan berakhir bukan dengan sorak, melainkan dengan keheningan yang matang. Keheningan yang menyimpan pilihan, batas, dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, pada suatu hari, Abu Nawas dikenal sebagai sosok legendaris yang hidup pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ia bukan hanya masyhur sebagai penyair besar, tetapi juga dikenal sebagai seorang sufi yang tajam akal dan penuh kelicikan cerdas. Nama lengkapnya adalah Abu Ali al-Hasan al-Hakami, seorang yang sering menyelesaikan persoalan pelik dengan cara yang tak terduga. Pada suatu masa, Khalifah Harun ar-Rasyid menunjuk seorang kerabat dekatnya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat Abu Nawas tinggal. Namun, alih-alih memimpin dengan keadilan,
gubernur baru ini justru bertindak sewenang-wenang. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap para sastrawan yang dikenal cerdas dan berpengaruh di kota itu. Satu persatu, para sastrawan berhasil ditangkap, kecuali Abu Nawas. Mereka kemudian dihadapkan ke hadapan sang gubernur. Dengan wajah dingin, gubernur itu mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap sastrawan. Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim? Sastrawan pertama menjawab dengan jujur, "Tuanku adalah gubernur yang zalim." Mendengar jawaban itu, sang gubernur tersinggung. "Apa alasanmu?" tanyanya tajam. "Karena tuanku menangkap kami tanpa kesalahan," jawab sang sastrawan. "Masukkan dia ke penjara. Besok dia dihukum mati, perintah gubernur tanpa ragu." Sastrawan berikutnya dipanggil dan mendapat pertanyaan serupa. "Kau menilai aku adil atau zalim?" "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" "Karena tuanku peduli pada rakyat," jawabnya hati-hati. Namun jawaban itu justru membuat gubernur murka. "Kau pembohong, masukkan dia ke penjara. Besok hukuman mati." Demikianlah yang terjadi. Baik menjawab adil maupun zalim, para sastrawan tetap dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, beberapa sastrawan yang belum tertangkap segera mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan wajah penuh kecemasan, mereka berkata, "Abu Nawas, tolong kami. Beberapa kawan kita akan dihukum mati." Abu Nawas terkejut. "Apa sebabnya gubernur berbuat seperti itu?" tanyanya heran. "Kami pun tak tahu." Ia menangkap para sastrawan dan menanyakan satu hal. Apapun jawabannya, hukumannya tetap mati, jawab mereka. "Pasti gubernur itu tidak waras," gumam Abu Nawas. "Itulah sebabnya kami datang kepadamu. Besok kawan-kawan kita akan dieksekusi," kata mereka memohon. "Baik, aku akan pergi ke istana sekarang. Kalian pulanglah," ujar Abu Nawas mantap. Abu Nawas pun berangkat menuju istana gubernur. Setibanya di sana, ia langsung menghadap. Sang gubernur yang melihat kehadirannya langsung naik pitam. "Apa urusanmu datang ke istanaku?" bentaknya. "Aku mendengar tuanku menangkap para sastrawan cerdas di kota ini, tapi mengapa aku tidak ditangkap? Aku merasa dilecehkan," jawab Abu Nawas santai. "Oh, jadi kau menganggap dirimu termasuk mereka?" ejek gubernur. "Tentu saja. Semua orang tahu aku sastrawan paling pandai di kota ini," sahut Abu Nawas tanpa ragu. "Algojo, tangkap dia dan penggal lehernya," perintah gubernur. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas cepat. "Perintahkan Algojomu agar berhati-hati. Jangan sampai rambutku rusak. Aku baru saja dari tukang cukur." Mendengar itu, sang gubernur justru tertawa terbahak-bahak. "Itulah jiwa ksatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas." "Jika boleh, aku ingin meminta satu permintaan," ujar Abu Nawas. "Apa itu?" "Ampuni juga kawan-kawanku." Gubernur terdiam sejenak. "Aku akan mengabulkannya, tapi dengan satu syarat. Kau harus menjawab 3 pertanyaanku." "Aku siap," jawab Abu Nawas tenang. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" "Tuanku bukan adil dan bukan pula zalim. Yang zalim adalah manusia. Tuanku hanyalah pedang keadilan yang menjalankan balasan," jawab Abu Nawas. "Jawaban yang luar biasa," gumam gubernur. "Pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" "Matahari terbit saat dunia sudah terang, sedangkan bulan terbit saat gelap dan menerangi malam hingga seperti siang. Maka menurutku, bulan lebih bermanfaat," jawab Abu Nawas. Gubernur mengangguk kagum. "Pertanyaan terakhir, apa warna angin?" "Merah," jawab Abu Nawas ringan. "Alasannya?" "Jika kita masuk angin lalu dikerok, kulit kita menjadi merah. Itu tanda angin keluar. Jadi, warna angin adalah merah." Sang gubernur tertawa terpingkal-pingkal. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau minta. Apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar." Mendengar nama raja disebut, Abu Nawas terkejut. "Maksud tuanku? Sebelum aku ditugaskan ke kota ini, Baginda Raja berkata bahwa di sini banyak sastrawan cerdas
Dan yang paling licik adalah dirimu. Aku berniat memberi mereka hadiah, tapi ingin menguji mereka terlebih dahulu. Jadi hukuman mati itu hanya sandiwara? Tanya Abu Nawas kaget. Benar, jawab sang gubernur sambil tersenyum. Abu Nawas terdiam sejenak. Dalam hati ia bergumam, kurang ajar, ternyata aku yang terjebak. Tunggu saja balasanku. Demikianlah kisah kecerdikan dan kelicikan wali sufi Abu Nawas. Semoga menjadi pelajaran dan hiburan yang bermanfaat. Tahukah kalian, suatu hari Abu Nawas hampir dibunuh karena dianggap tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya, itu benar di hadapan raja, para ulama, dan filsuf istana. Abu Nawas ditantang untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan cara logis dan terukur. Dan yang lebih mengejutkan, kalau ia gagal, kepalanya akan dipancung sebagai penghujat agama. Malam itu di Baghdad, langit mendung. Petir menyambar menembus istana Harun al-Rasyid. Tapi bukan langit yang paling mencekam, melainkan perdebatan yang akan segera dimulai di dalam balairung megah istana itu. Semuanya bermula dari seorang filsuf asing yang datang dari Yunani. Ia terkenal dengan logikanya yang tajam dan keyakinannya pada akal manusia. Dengan penuh kesombongan, ia menghadap Raja Harun al-Rasyid dan berkata lantang, "Wahai Raja yang agung, aku mendengar negerimu penuh dengan orang-orang bijak, tapi aku ingin tahu, adakah di antara mereka yang benar-benar bisa membuktikan keberadaan Tuhan dengan akal sehat?" Ruangan langsung hening. Para ulama saling pandang, sebagian menggeleng pelan, sebagian menunduk. Raja mengerutkan dahi, lalu menjawab pelan, "Di Baghdad, ada seorang yang tak pernah kalah dalam perdebatan. Namanya Abu Nawas." Nama itu langsung membuat beberapa orang tersenyum miring. "Abu Nawas, si penipu licik itu," bisik salah satu ulama. "Dia lebih pandai berkelakar daripada berfilsafat," cibir yang lain. Namun Raja Harun al-Rasyid tetap memanggilnya. Dan di sanalah, beberapa jam kemudian, Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhana, senyum tipis di bibir, tapi matanya tajam seperti pisau. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja, "filsuf ini menantangmu." Ia berkata, "Jika engkau benar-benar cerdas, buktikanlah bahwa Tuhan itu ada." Semua mata tertuju padanya. Tantangan yang luar biasa berat karena apapun yang ia katakan bisa dianggap salah. Satu kesalahan saja, dan kepalanya bisa melayang. Filsuf itu melangkah maju dengan langkah mantap. Ia tersenyum sinis dan berkata, "Aku tidak akan menerima jawaban dari kitab atau cerita. Aku hanya percaya pada akal. Jadi, buktikan padaku dengan logika dan bukti nyata bahwa Tuhan itu ada." Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu bertanya lembut, "Apakah kau percaya bahwa kau punya akal?" Filsuf itu tertawa. "Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berdiri di sini." Abu Nawas menatap tajam. "Bisakah kau tunjukkan di mana akalmu berada? Di kepalamu? Di dadamu? Di mana letaknya?" Filsuf itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Akal tidak bisa dilihat, tapi aku tahu ia ada karena aku berpikir." Abu Nawas tersenyum sedikit, tapi menohok. "Maka begitu pula aku tahu Tuhan itu ada. Walau tidak kulihat, aku tahu dia ada. Karena aku merasakan kekuasaannya di setiap denyut hidup." Kerumunan mulai berbisik. Beberapa ulama mengangguk, tapi filsuf itu belum menyerah. "Itu hanya perasaan. Aku ingin bukti nyata," katanya keras. "Kalau Tuhan memang ada, tunjukkan padaku wujudnya sekarang juga." Raja menatap Abu Nawas, menunggu dengan tegang. Abu Nawas memandang ke langit-langit istana, lalu menunduk pelan. "Baik," katanya dengan nada serius. "Tapi sebelumnya, aku ingin meminta satu hal." Filsuf mengangkat alis. "Apa itu?" "Keluarkan matahari malam ini." Semua yang hadir mendadak tertawa kecil. Filsuf menatap tajam, merasa diejek. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melangkah maju, suaranya tegas dan menggema. "Aku hanya memintamu menunjukkan sesuatu yang lebih kecil dari Tuhan. Matahari, kalau kau bisa menampakkannya malam ini, maka aku akan menampakkan padamu Sang Pencipta yang menciptakan matahari itu." Ruangan terdiam. Raja menatap dengan kagum. Filsuf itu memerah wajahnya, kehilangan kata.
Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap sang filsuf dan berkata dengan suara yang menenangkan namun menusuk. Kau ingin melihat Tuhan? Maka siapkan dirimu, karena sebentar lagi kau akan melihat salah satu tanda kebesarannya. Abu Nawas lalu berbalik menghadap raja. Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku membawa lelaki ini keluar istana, ke tempat di mana logika manusia akan tunduk di hadapan kenyataan. Raja mengangguk. Malam itu, dengan obor di tangan, mereka berjalan menuju taman istana. Angin malam berhembus lembut. Abu Nawas memandang langit yang penuh bintang dan berkata pelan, "Lihatlah langit itu. Siapa yang menggantungkan bintang-bintang itu tanpa tali?" Filsuf mendengus. "Itu hukum alam." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, siapa yang menetapkan hukum itu?" Filsuf terdiam, sedikit goyah. Abu Nawas melanjutkan, "Siapa yang mengajarkan matahari untuk terbit dari timur dan tenggelam di barat tanpa pernah terlambat? Siapa yang memberi nafas padamu tanpa kau tahu dari mana datangnya udara?" Diameter. Filsuf menunduk, wajahnya mulai memucat. Abu Nawas melangkah mendekat, menatap matanya. "Kau tak bisa melihat Tuhan bukan karena Dia tidak ada, tapi karena matamu terlalu sibuk mencari bentuk, bukan makna. Kalau kau mau melihat Tuhan, tutuplah matamu dan rasakan." Ia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam. "Apakah kau merasakan udara masuk ke paru-parumu? Itulah tanda kebesarannya. Apakah kau mendengar detak jantungmu? Itulah bukti bahwa Dia sedang memberimu hidup." Raja Harun al-Rasyid meneteskan air mata. Para ulama menunduk haru. Filsuf masih berusaha keras menahan emosi, tapi bibirnya bergetar. "Tapi, mengapa Tuhan tak tampak?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena jika Tuhan tampak, tak ada lagi ruang bagi iman. Justru karena Dia tak terlihat, kita belajar percaya." Suasana berubah hening dan penuh wibawa. Tapi tiba-tiba, filsuf itu berseru, "Kau hanya pandai bermain kata. Aku minta bukti yang nyata, tunjukkan padaku bahwa Tuhan benar-benar ada di hadapanku." Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Lalu ia menepuk bahu filsuf itu dan berkata dengan nada tajam namun lembut, "Kau ingin melihat Tuhan? Maka lihatlah dirimu sendiri." Filsuf itu bingung. Abu Nawas menunjuk wajahnya. "Kau berbicara, berpikir, dan merasakan, tapi tak satu pun kau ciptakan sendiri. Kau tak bisa menciptakan satu helai rambut pun, tapi kau merasa mampu menuntut bukti keberadaan penciptamu. Setiap kali kau berpikir, setiap kali jantungmu berdetak, itu adalah surat cinta dari Tuhan yang membuktikan bahwa Dia ada." Hening panjang, dan tiba-tiba filsuf itu berlutut. Air matanya menetes di tanah. "Aku kalah, bukan karena logikaku lemah, tapi karena hatiku yang selama ini buta," katanya lirih. Raja Harun al-Rasyid berdiri, menepuk tangan. "Abu Nawas, sekali lagi kau menyelamatkan kehormatan Islam." Seluruh istana bergemuruh oleh tepuk tangan dan takbir. Tapi Abu Nawas hanya menunduk, berkata pelan, "Aku tidak membuktikan Tuhan, aku hanya menunjukkan bahwa kita semua sudah hidup dalam bukti itu." Malam itu, Baghdad menjadi saksi bagaimana seorang lelaki sederhana tanpa gelar filsuf mampu mengguncang hati seorang pemikir besar hanya dengan kebijaksanaan dan iman. Abu Nawas tak menunjukkan mukjizat, tak menampakkan wujud Tuhan, tapi ia membuat semua orang merasakan kehadirannya. Ya, teman-teman, terkadang bukti terbesar bukan yang bisa kita lihat, tapi yang bisa kita rasakan. Ketika udara masuk ke paru-paru, ketika hati bergetar saat mendengar kebenaran, disitulah Tuhan hadir dalam bentuk paling nyata. Jadi, lain kali seseorang bertanya, "Di mana Tuhanmu?" kalian cukup tersenyum dan berkata, "Dia bersamaku sekarang, bahkan dalam napasku yang terakhir." Dan begitulah kisah luar biasa tentang bagaimana Abu Nawas membuktikan bahwa Tuhan ada dengan cara yang membuat semua orang terharu dan juga tertawa kagum pada kebijaksanaannya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Pernahkah kalian mendengar seseorang dengan lantang melarang tahlilan, lalu dengan mudah melabelinya sebagai bidah dan kesesatan? Isu seperti ini sering memantik perdebatan panas. Kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyentil logika dan nurani. Sebuah cerita tentang kecerdikan Abu Nawas ketika berhadapan dengan seorang ulama keras yang memandang agama dengan sudut yang sempit. Sore hari itu, pasar Baghdad berdenyut seperti biasa. Suara pedagang saling bersahutan menawarkan dagangan. Kain-kain warna-warni dikibaskan tertiup angin. Anak-anak berlarian tanpa beban, sementara aroma roti dan rempah menguar di udara. Namun, suasana yang hidup itu perlahan berubah saat seorang lelaki berjubah putih bersih melangkah masuk dengan wajah kaku dan sorot mata tajam. Dialah Syekh Abdul Jabbar, seorang ulama yang dikenal keras dalam pendirian dan tajam dalam ucapan. Tongkat kayu panjang digenggamnya erat, seakan menjadi perpanjangan dari kemarahannya. Orang-orang mulai berbisik pelan, sebagian menyingkir, sebagian lain menunduk. Mereka tahu kehadiran Syekh jarang membawa ketenangan. Langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap lantunan doa dari sebuah rumah. Di sana, warga berkumpul untuk mendoakan tetangga yang baru saja wafat. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada pula yang hanya menundukkan kepala dengan air mata mengalir pelan. Wajah Syekh Abdul Jabbar menegang. Tongkatnya dihentakkan ke tanah dengan suara keras. "Hentikan," serunya lantang. "Apa yang kalian lakukan ini?" Orang-orang terdiam. Seorang warga menjawab dengan suara bergetar, "Kami hanya mendoakan saudara kami yang meninggal, wahai Syekh." Syekh mengangkat tongkatnya tinggi. "Ini perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Kalian menambah-nambah agama. Ini kesesatan." Suasana mendadak mencekam. Anak-anak bersembunyi di balik orang tua mereka. Beberapa lelaki ingin membantah, tapi lidah mereka keluh. Hingga tiba-tiba terdengar suara santai dari arah gang kecil. "Wahai Syekh," ujar suara itu ringan, namun jelas. "Bukankah berdoa itu dianjurkan? Atau sekarang doa juga perlu izin?" Semua mata menoleh. Seorang lelaki dengan jubah coklat sederhana melangkah keluar. Wajahnya teduh dengan senyum yang sulit ditebak. Dialah Abu Nawas. Warga seolah bernapas lega. Nama itu saja sudah cukup memberi harapan. Syekh Abdul Jabbar menunjuknya tajam. "Kau lagi, jangan campur urusan serius." Abu Nawas berjalan santai, memungut sebutir kurma yang jatuh, lalu berkata, "Wahai Syekh, agama ini bukan hanya soal suara keras. Kalau semua yang baru dianggap sesat, maka jarum yang menjahit sorbanmu pun patut dicurigai." Tawa tertahan terdengar. Syekh mendengus marah. "Itu urusan dunia." Abu Nawas mengangguk. "Kalau urusan dunia boleh berubah, mengapa cara berdoa harus dibekukan? Apakah Allah hanya menerima doa dengan format tertentu?" Warga mulai berani tersenyum. Syekh semakin merah wajahnya. "Malam ini kita debat di masjid, biar jelas siapa yang benar." Abu Nawas tersenyum lebar. "Dengan senang hati, tapi sediakan teh hangat supaya amarah tidak mendidih." Malam itu, masjid penuh sesak. Tak hanya jamaah, tapi juga pedagang, pemuda, dan kaum ibu. Semua ingin menyaksikan pertarungan kata. Syekh Abdul Jabbar berdiri tegang di depan, sementara Abu Nawas duduk santai, menyeruput teh seolah sedang menonton pertunjukan. Syekh membuka dengan dalil-dalil keras tentang bidah. Setiap kalimatnya diucapkan dengan suara mengguntur. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan logika sederhana. "Jika semua yang tidak ada di zaman Nabi adalah sesat," katanya, "maka pengeras suara, kitab cetak, bahkan jam penanda waktu sholat juga harus ditinggalkan." Masjid riuh. Syekh mencoba berpindah dalil, lalu hadis, lalu ayat. Namun, setiap serangan selalu dibalas Abu Nawas dengan pertanyaan yang membuat orang berpikir. "Kalau doa orang lain tidak berguna," ujarnya suatu kali, "mengapa kita sholat jenazah berjamaah? Mengapa kita mendoakan sesama setiap Jumat?" Sorakan semakin keras. Syekh kehilangan kendali. Tongkatnya dihentakkan,
kitabnya dibanting. Tapi logika Abu Nawas tetap berdiri, tenang dan konsisten. Malam berganti malam, debat berpindah ke pasar, ke masjid, kemanapun orang berkumpul. Ulama itu semakin gusar, sementara Abu Nawas semakin ringan berbicara. Agama bukan lomba teriak, ucap Abu Nawas suatu sore. Ia adalah jalan untuk memudahkan, bukan menakut-nakuti. Ketika Syekh menuntut satu ayat khusus tentang tahlilan, Abu Nawas menjawab lembut, "Kalau harus ada ayat khusus untuk setiap kebaikan, maka tunjukkan juga ayat tentang mikrofon, kitab tafsir, dan jam dindingmu." Kerumunan meledak oleh tawa dan tepuk tangan. Syekh terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak menemukan celah. Abu Nawas menutup dengan tenang, "Jika doa itu baik dan niatnya tulus, jangan sibuk menghukumi caranya. Sebab Allah melihat hati, bukan format acara." Hari itu, orang-orang pulang dengan senyum dan pikiran yang lebih lapang. Mereka tidak hanya menyaksikan debat, tapi belajar bahwa kebijaksanaan sering lahir dari ketenangan dan bahwa agama seharusnya mendekatkan, bukan memecah. Dan Abu Nawas, ia pergi sambil tersenyum meninggalkan satu pelajaran sederhana. Kebenaran tak perlu dipaksakan dengan amarah, cukup dijelaskan dengan akal dan hati. Kisah selanjutnya. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana akhir hidup seseorang yang sepanjang hidupnya dikenal karena kelucuan dan kecerdasannya? Apakah ketika maut mendekat, ia akan berubah serius atau justru masih menyelipkan tawa di detik terakhirnya? Inilah kisah tentang Abu Nawas, seorang jenaka yang bahkan saat kematian datang tak pernah benar-benar berhenti membuat dunia tersenyum. Kabar itu menyebar di Baghdad secepat bisikan pasar. Abu Nawas jatuh sakit. Berita itu meluncur dari mulut ke mulut, dari kios roti hingga lorong istana. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya. Abu Nawas sakit? Mustahil. Orang secerdik dia biasanya menipu maut lebih dulu. Namun kenyataannya, Abu Nawas memang terbaring lemah di rumahnya yang sederhana. Tubuhnya tampak rapuh, wajahnya pucat, tetapi matanya masih menyimpan kilau yang sama, kilau orang yang tak pernah kehabisan akal. Sahabat-sahabatnya duduk mengelilingi ranjang. Salah satu dari mereka bertanya, "Pelan, Abu, apa sebenarnya yang kau rasakan?" Ia tersenyum tipis. "Aku mungkin kelelahan, terlalu sering membuat orang berpikir." Ruangan hening sejenak, lalu pecah oleh tawa. Bahkan di ambang sakit, ia masih menolak menjadi serius. Seorang muridnya menatap dengan mata basah. "Guru, apakah ini pertanda ajal sudah dekat?" "Mungkin," jawab Abu santai. "Tapi tenang saja. Kalau aku pergi, aku akan tetap menghibur kalian. Hanya saja dari tempat yang lebih tinggi." Beberapa jam kemudian, seorang tabib istana datang memeriksanya. Peralatan yang dibawa tampak rumit dan asing. Abu Nawas justru tertawa melihatnya. "Mengapa kau tertawa?" tanya sang tabib. "Aku heran," jawab Abu. "Kau sibuk mendengar jantungku, padahal yang paling penting adalah kepalaku." Selama ia masih berpikir, "Aku belum selesai." Tabib hanya bisa menggeleng. "Kau pasien paling sulit yang pernah kutemui." "Syukurlah," sahut Abu. "Artinya, aku masih hidup." Hari-hari berlalu. Tubuh Abu Nawas semakin melemah, tapi rumahnya tak pernah sepi. Siapapun yang datang menjenguk selalu pulang dengan senyum, entah karena kata-katanya, entah karena kelucuannya yang tak pernah padam. Suatu hari, seorang pedagang kain datang membawa sutra halus. "Abu, semoga kain ini membuatmu tidur nyenyak." Abu menatap kain itu lalu berkata, "Terima kasih, tapi kalau aku mati, boleh jadikan ini kafanku? Biar malaikat tahu aku punya selera." Tawa pun meledak, bahkan di tengah kekhawatiran. Kabar itu sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja hanya menghela napas pelan. Bahkan saat maut mendekat, dia masih mempermainkan dunia. Raja pun mengirim utusan.
Baginda mendoakan agar engkau segera sembuh. Abu menjawab dengan wajah serius, sampaikan pada raja, aku akan sembuh, entah di dunia, entah di surga. Menjelang sore, Abu memanggil murid-muridnya. Jika nanti aku pergi, jangan bersedih terlalu lama. Menangislah jika perlu, tapi jangan lupa tertawa. Mengapa guru? Tanya salah satu dari mereka. Karena hidup ini sendiri sudah cukup lucu, jawabnya. Kita lahir menangis, lalu sibuk mengejar sesuatu yang akhirnya tak kita bawa mati. Mereka terdiam hingga Abu menambahkan, dan satu lagi, kalau menangis, pastikan wajah kalian tetap enak dilihat. Aku tidak mau pemakamanku dipenuhi muka kusut. Malam itu, Abu Nawas menatap langit dari jendela. Bintang-bintang itu seperti ide, gumamnya. Banyak, terang, dan sulit dipadamkan. Ia tersenyum. Kalau satu padam, semoga tawa tetap menyala. Menjelang tidur, ia berpesan pada murid termudanya. Kalau besok aku tidak bangun, bangunkan aku. Kalau tetap tidak bangun, berarti aku sedang tidur panjang. Jangan panik, orang pintar juga butuh istirahat. Keesokan paginya, rumah itu kembali ramai. Namun kali ini, suasananya berbeda. Seorang murid masuk ke kamar, memanggil pelan. Tak ada jawaban. Ia mendekat dan mengerti. Abu Nawas telah pergi. Tangis pecah, doa terlantun. Tapi anehnya, di antara isak itu terselip senyum kecil. Karena wajah Abu Nawas tampak tenang, seolah baru saja menyiapkan lelucon berikutnya. Saat jenazahnya dimandikan, ditemukan secarik kertas di sakunya. Wahai yang memandikanku, sisakan sedikit air hangat. Aku takut kedinginan. Tangis berubah jadi tawa. Di bawah bantalnya ada catatan lain. Jika ingin menutup wajahku, tunggu sebentar, aku suka tidur miring. Dan satu lagi di dekat pena. Kalau aku tidak bangun setelah 3 hari, berarti aku sedang rapat penting dengan malaikat. Baghdad mengantarnya ke pemakaman dengan tawa bercampur air mata. Bahkan setelah dimakamkan, kisahnya tak berhenti. Makamnya justru menjadi tempat paling ramai, bukan karena ratapan, tapi karena cerita dan senyum. Kisah selanjutnya. Pernahkah terpikir oleh kita, mengapa air laut rasanya asin? Padahal seandainya manis, mungkin manusia bisa langsung minum sambil berenang. Atau kalau segar, seperti air pegunungan, nelayan tidak perlu repot membawa bekal minum. Pertanyaan sederhana ini ternyata pernah membuat seorang raja zaman dahulu hampir kehilangan akal sehatnya. Di sebuah kerajaan pesisir yang makmur, hiduplah seorang raja dengan satu kebiasaan aneh, terlalu penasaran pada hal-hal sepele. Jika rasa ingin tahunya muncul, seluruh istana ikut gelisah. Suatu sore, sang raja duduk menghadap laut. Ombak bergulung pelan, angin bertiup lembut, dan burung camar melayang santai. Alih-alih menikmati pemandangan, raja justru mencelupkan jarinya ke air laut, lalu menjilatnya. Asin. Ia mencobanya lagi, lalu mengernyit. Kenapa harus asin? Gumamnya. Kenapa bukan manis atau setidaknya tawar? Para pengawal saling pandang, menahan senyum. Salah satu dari mereka berbisik, Baginda, kalau kebanyakan menjilat air laut, nanti perut Baginda bisa bermasalah. Diam, bentak raja. Aku sedang memikirkan persoalan besar. Sejak saat itu, pikiran sang raja tak lagi tenang. Malam harinya ia mondar-mandir di kamar, membuat para dayang ikut bingung. Kenapa air laut asin? Kenapa tidak berubah sejak dulu? Siapa yang pertama kali memberi garam pada laut? Keesokan paginya, seluruh istana digemparkan. Raja memanggil semua penasihat, menteri, tabib, dan ulama. Aku ingin jawaban, katanya tegas. Bukan tebakan, bukan omong kosong. Seorang menteri maju penuh percaya diri. Baginda, air laut asin karena mengandung garam. Raja menatapnya tajam. Itu aku tahu. Pertanyaanku, dari mana garam itu berasal? Menteri itu terdiam. Tabib tua mencoba angkat bicara.
Mungkin karena air laut menguap oleh matahari, lalu tersisa garamnya. Raja langsung membanting gelas. Kalau begitu, kenapa sumur di istana tidak asin? Tak ada yang berani bicara. Aula mendadak sunyi. Akhirnya raja berseru, "Panggil Abu Nawas." Nama itu membuat istana bergemuruh. Ada yang lega, ada yang justru pucat. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang duduk santai di warung kopi, menikmati teh hangat. Ia tidak tahu bahwa ketenangannya akan segera berakhir. Ketika utusan kerajaan datang, Abu Nawas hanya menghela napas. Kalau raja memanggil, biasanya bukan karena rindu. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung disuguhi pertanyaan besar itu. Kenapa air laut asin? Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu tersenyum kecil. "Baginda," katanya pelan. Pertanyaan ini lebih berat daripada mahkota Baginda. Raja menyipitkan mata. "Jangan berkelakar, aku ingin jawaban." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Jawabannya panjang. Izinkan hamba menjelaskan dengan perlahan." Ia meminta segelas air laut, ikan asin, dan kursi empuk. Semua tertawa, kecuali raja. Setelah mencicipi air laut, Abu Nawas mengangguk serius. "Asin sekali. Penelitian Baginda sudah benar." Ia lalu bertanya, "Baginda tahu sejak kapan laut asin?" Raja menggeleng. "Baginda tahu siapa yang pertama kali mencicipinya?" Raja kembali menggeleng. Abu Nawas tersenyum. "Nah, berarti pertanyaan ini sudah terlalu lama untuk dijawab dengan pasti." Rakyat tertawa. Raja mulai kesal. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Baginda, laut asin karena manusia terlalu sering penasaran dan mencicipinya. Termasuk Baginda." Suasana meledak oleh tawa. Namun raja belum puas. Ia memberi Abu Nawas waktu hingga keesokan hari. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa karung besar berisi garam. Katanya, itu bukti penelitian. Laut asin karena garam, ujarnya polos. Rakyat tergelak. Raja menggeleng putus asa. Hari demi hari berlalu. Jawaban Abu Nawas makin konyol. Ikan menangis, jin dapur laut, keringat manusia, bahkan selera makan raja. Hingga akhirnya, pada hari terakhir, raja memerintahkan. Jawaban serius, tanpa candaan. Abu Nawas menatap laut, lalu berkata dengan tenang, "Laut asin agar tidak dihabiskan manusia." Semua terdiam. "Jika laut manis," lanjutnya, "manusia akan mengambilnya tanpa batas. Dengan asin, laut menjaga dirinya sendiri." Raja terdiam lama. Kali ini ia tidak tertawa. Lalu ia tersenyum. Jawabanmu lucu, tapi masuk akal. Sejak hari itu, raja tidak lagi memikirkan rasa air laut. Dan rakyat percaya satu hal. Kadang, kebenaran paling tajam justru datang lewat tawa. Kisah selanjutnya, apakah rokok itu halal atau haram? Pertanyaan ini seolah tak pernah selesai dibahas. Dari sudut warung kopi sampai mimbar kajian, topik ini selalu berhasil memancing emosi. Namun bayangkan, jika yang membicarakannya bukan dua orang biasa, melainkan Abu Nawas, tokoh licik penuh akal, berhadapan langsung dengan seorang ulama salafi yang dikenal tegas dan tanpa kompromi. Sore itu, sebuah warung kopi di Baghdad dipenuhi orang. Udara panas, kopi mendidih, dan suara sendok beradu dengan gelas terdengar bersahutan. Di sudut warung, Abu Nawas duduk santai. Kakinya selonjoran, wajahnya tenang, rokok menyala di tangannya. Asap mengepul perlahan, kadang membentuk lingkaran, kadang tak beraturan, seolah mengikuti isi kepalanya yang penuh ide jahil. Para pengunjung sudah hafal, jika Abu Nawas sudah merokok, berarti sebentar lagi akan ada tontonan gratis. Benar saja, pintu warung terbuka. Masuklah seorang ulama salafi. Pakaiannya rapi, sorot matanya tajam, langkahnya mantap. Begitu melihat Abu Nawas dengan rokok di tangan, wajahnya langsung berubah. "Abu Nawas," katanya lantang, "berhentilah. Rokok itu haram, merusak tubuh,
mengganggu orang lain, dan membuang-buang harta. Warung mendadak senyap. Semua menunggu. Abu Nawas menengadah, meniup asap ke udara, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu," katanya santai, "asap dapur istri saya juga haram dong. Sama-sama bikin batuk. Bedanya, asap dapur bikin nasi matang, asap rokok bikin pikiran jalan." Ledakan tawa langsung memenuhi warung. Ulama itu tidak ikut tertawa. Asap dapur ada manfaatnya, rokok tidak. "Tidak?" Abu Nawas mengangkat alis. "Coba kalau ada maling masuk rumah saya tiup asap rokok ke mukanya. Pasti kabur. Itu namanya perlindungan harta." Tawa makin pecah. Perdebatan pun berlanjut. Ulama berbicara tentang kesehatan, tentang pemborosan, tentang bahaya. Abu Nawas menjawab semuanya dengan logika terbalik yang aneh tapi mengena. Ia menyamakan rokok dengan cabai, kopi, gula, bahkan tidur siang. Semua dibalik hingga orang-orang kebingungan sambil tertawa. Hari itu ulama pergi dengan wajah masam. Abu Nawas kembali menyeruput teh dan menyalakan rokok baru. Keesokan harinya, kejadian terulang. Ulama datang lagi, kali ini membawa argumen ekonomi. Rokok disebut tabzir, pembakaran rezeki. Abu Nawas menjawab dengan kisah petani tembakau, buruh pabrik, pedagang kecil. Katanya, setiap batang rokok adalah roda ekonomi yang berputar. "Kalau saya tidak beli rokok," ujarnya, "siapa yang kasih makan mereka?" Warung kembali riuh. Hari berikutnya, topik bergeser ke kesehatan. Paru-paru hitam, jantung rusak, umur pendek. Abu Nawas menanggapinya dengan santai. Ada orang mati jatuh dari kasur. Ada yang mati kejatuhan kelapa. Jadi, jangan salahkan rokok kalau ajal datang. Tawa lagi. Hari demi hari, warung kopi berubah seperti panggung sandiwara. Orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi menunggu adu kata. Ada yang berdiri karena kehabisan kursi. Ada yang datang lebih awal supaya dapat tempat dekat Abu Nawas. Topik pun makin melebar. Ekonomi, sosial, ibadah, bahkan malaikat ikut diseret dalam debat. Abu Nawas selalu punya jawaban nyeleneh. Rokok disebutnya alat silaturahmi, pengusir nyamuk, pemicu tawa, bahkan investasi bahan debat. Ulama semakin lelah. Suaranya meninggi, wajahnya memerah. Sementara Abu Nawas tetap tenang, seolah semua ini hanya permainan ringan. Hingga suatu hari, ulama datang dengan wajah berbeda. Tidak marah, hanya letih. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku tidak mau debat panjang. Jawab satu saja. Rokok itu halal atau haram?" Warung sunyi. Semua menahan napas. Abu Nawas menghisap rokoknya, lalu berkata, perlahan, "Rokok itu halal sekaligus haram." Semua terkejut. Halal bagi yang bisa mengendalikan diri. Lanjutnya, haram bagi yang menyakiti dirinya sendiri. Sama seperti banyak hal lain dalam hidup. Yang berbahaya bukan rokoknya, tapi manusia yang berlebihan. Ia menatap sekeliling warung. Dan satu hal yang pasti, debat soal rokok seringkali lebih berbahaya daripada rokok itu sendiri. Lihat wajah Tuan Ulama, lebih merah dari bara rokok saya. Tawa meledak untuk terakhir kalinya. Ulama menghela napas panjang. "Cukup," katanya. "Aku menyerah. Jika aku terus di sini, yang rusak bukan paru-paru, tapi kepalaku." Ia pergi. Abu Nawas kembali duduk, menyalakan rokok terakhirnya, dan berkata, "Pelan, rokok bisa habis dalam beberapa menit, tapi tawa bisa diingat seumur hidup." Warung kopi Baghdad kembali dipenuhi gelak tawa. Tidak ada pemenang, tidak ada pecundang. Yang ada hanyalah cerita, perdebatan, dan satu warung kecil yang selalu ramai karena Abu Nawas dan sebatang rokoknya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di istana Baghdad, sebuah pertanyaan sederhana nyaris membuat seluruh ruangan berhenti bernapas.
Abu Nawas berdiri di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, para menteri, ulama, dan tamu kerajaan. Pertanyaannya terdengar singkat, tetapi bobotnya luar biasa berat. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menekan, "apa isi kitab Injil?" Balairung kerajaan langsung sunyi. Para menteri saling melirik. Pengawal menegakkan tubuh. Bahkan hembusan angin seakan enggan lewat. Pertanyaan itu bukan sekadar ujian kecerdasan, melainkan jebakan halus. Salah sedikit saja, Abu Nawas bisa dicap lancang, atau lebih buruk, dihukum. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak menunjukkan kegelisahan. Ia hanya mengelus janggutnya, menunduk sejenak, lalu menatap raja dengan tenang. "Baginda," katanya perlahan, "izinkan hamba menjawab besok pagi." Raja tersenyum miring. Ia mengira Abu Nawas kehabisan akal. Dalam hatinya, hukuman sudah disiapkan. Keesokan pagi, istana lebih ramai dari biasanya. Para ulama, pendeta, dan tamu dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan jawaban Abu Nawas. Raja bahkan telah menyiapkan pakaian kasar, andaikan Abu Nawas gagal. Saat Abu Nawas melangkah masuk, wajahnya tetap santai. Ia berdiri di tengah balairung, lalu berkata lantang, "Isi kitab Injil adalah huruf." Seisi istana terdiam. Beberapa orang saling pandang, tak yakin apakah mereka salah dengar. Abu Nawas melanjutkan dengan suara mantap, "Setiap kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran tersusun dari huruf. Tanpa huruf tak ada kata, tanpa kata tak ada makna." Riuh rendah mulai terdengar. Beberapa tamu mengangguk pelan, yang lain tersenyum kagum. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa keras. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa lega. Ia sadar Abu Nawas tidak melanggar batas, tidak merendahkan keyakinan siapapun, tetapi tetap menjawab dengan kecerdasan. "Sekali lagi, kau lolos," kata raja sambil tersenyum. "Dan sekali lagi, aku dibuat malu oleh kepintaranmu." Kabar tentang jawaban Abu Nawas menyebar jauh melampaui Baghdad, hingga akhirnya sampai ke telinga seorang pendeta besar dari Romawi Timur, Gregorius dari Konstantinopel, yang terkenal tajam dalam perdebatan. Ia pun datang ke Baghdad berniat menguji apakah Abu Nawas benar-benar bijak atau sekadar pandai bermain kata. Hari debat tiba. Istana dipenuhi para pemikir dari berbagai bangsa. Pendeta Gregorius berdiri dengan jubah putih dan tongkat peraknya, lalu bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang paling penting dalam semua kitab suci?" Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab. "Yang paling penting," katanya akhirnya, "bukanlah seberapa banyak isi kitab yang kita hafal, tetapi apakah kitab itu mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik." Ruangan kembali hening. Pendeta Gregorius terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Jika lisan masih menyakiti, hati masih sombong, dan perbuatan masih zalim, maka ayat-ayat yang dihafal hanyalah suara tanpa ruh." Pendeta Gregorius menunduk hormat. Ia mengakui kekalahan bukan karena kalah argumen, tetapi karena tersentuh oleh hikmah. Tak lama setelah itu, Baghdad kembali gaduh karena ulah Abu Jahil. Ia mengaku menemukan Injil terbalik dan membuat kehebohan di pasar. Abu Nawas pun turun tangan. Dengan bahasa sederhana, ia menjelaskan bahwa kitab suci adalah petunjuk, seperti kompas. Jika dibaca terbalik atau ditafsir sesuka hati, yang terjadi bukan pencerahan, melainkan kesesatan. Warga tertawa, tetapi juga merenung. Abu Jahil pun dihukum ringan, cukup untuk membuatnya kapok. Beberapa minggu kemudian, kejutan terbesar terjadi. Pendeta Gregorius kembali ke Baghdad, bukan untuk berdebat, melainkan untuk melamar Zahra, adik Abu Nawas. Ia terpikat bukan hanya oleh kecantikannya, tetapi oleh kecerdasan dan kelembutan pikirannya. Lamaran itu diterima. Pernikahan mereka menjadi perayaan paling unik yang pernah terjadi di Baghdad. Lintas budaya, lintas keyakinan, tetapi dipersatukan oleh akhlak dan saling menghormati. Di akhir pesta, Raja Harun ar-Rasyid berkata,
Hari ini aku belajar, jawaban terbaik bukan yang paling panjang atau paling keras, melainkan yang paling bijak dan tidak melukai siapapun. Abu Nawas hanya tersenyum, mengangkat gelas minumnya, dan berkata ringan, "Untuk semua kitab yang lurus dan semoga pikiran kita tidak ikut terbalik." Tawa pun pecah, dan kisah ini dikenang sebagai salah satu cerita paling lucu, paling hangat, dan paling penuh hikmah yang pernah hidup di Baghdad. Kisah selanjutnya. Bayangkan, seseorang yang selama ini dikenal paling cerdas di negeri itu, Abu Nawas, tiba-tiba menerima perintah paling aneh yang pernah ia dengar. Bukan untuk memecahkan perkara, bukan untuk menasihati raja, melainkan untuk belajar kepada orang yang dianggap gila. Apa jadinya jika kegilaan justru membuka pintu kebijaksanaan? Dan bagaimana jika orang yang selama ini kita ejek ternyata adalah satu-satunya yang masih jujur di tengah dunia penuh kepura-puraan? Kisah ini bukan sekadar mengundang tawa. Ia akan membawa kita pada kejutan, perenungan, dan pelajaran hidup yang diam-diam menusuk ke dalam hati. Suatu pagi yang tenang, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma. Teh hangat mengepul di tangannya. Langit biru terbentang tanpa awan. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa, tenang dan tanpa beban. Namun, ketenangan itu pecah oleh derap kuda yang datang tergesa-gesa. Seorang utusan kerajaan turun dengan napas terengah-engah. "Abu Nawas, raja memanggilmu sekarang juga. Urusan penting," katanya tegang. Abu Nawas mengangkat alis. "Penting yang bagaimana? Singa istana kabur lagi? Atau ada permaisuri salah pilih warna lipstik?" Utusan itu tidak tertawa sedikit pun. Lebih parah, raja murka karena mimpi. Abu Nawas menarik napas panjang. Mimpi? Mudah-mudahan bukan mimpi berubah jadi ayam lagi. Dan benar saja, setibanya di istana, wajah raja terlihat muram, tatapannya tajam dan gelisah. "Tadi malam," ujar raja tanpa basa-basi, "aku didatangi sosok tua dalam mimpi. Penampilannya kacau, tutur katanya aneh. Ia berkata, 'Jika kau ingin kerajaan ini selamat, suruh Abu Nawas berguru pada orang gila.'" Abu Nawas hampir tertawa, tapi segera menahannya. "Tuanku yakin itu bukan efek makan malam yang terlalu pedas." "Diam, ini perintah," bentak raja. "Aku tak ingin menantang pertanda." Maka, sejak hari itu, dimulailah perjalanan Abu Nawas mencari kegilaan. Ia berkeliling kota, mengamati orang-orang. Tapi anehnya, semua tampak terlalu masuk akal. Bahkan, pengemis pun berbicara dengan logika. Sulit juga mencari orang gila di negeri yang warasnya palsu, gumamnya. Hingga suatu sore, dari sudut pasar yang sepi, terdengar nyanyian aneh tentang kambing, unta, dan sandal jepit. Di sanalah berdiri seorang lelaki tua berpenampilan kacau. Pakaiannya tak simetris, kepalanya bertopi daun, matanya liar tapi tajam. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau ini bukan orang gila, maka aku yang perlu diperiksa. Ia mendekat dan berkata, "Tuan, izinkan aku belajar darimu." Orang tua itu menyipitkan mata. "Belajar dariku? Kau yakin akalmu masih utuh?" "Masih, bahkan cukup tajam untuk memasak telur," jawab Abu Nawas ringan. Orang itu tertawa terbahak. "Baik, tapi syaratnya satu, tinggalkan logikamu. Ikuti aku ke dunia mereka yang dianggap gagal." Dan tanpa banyak bertanya, Abu Nawas mengikutinya ke sebuah pondok reot di pinggir hutan. Di sanalah ia bertemu dunia yang tampak kacau, namun perlahan terasa jujur. Orang tua itu memperkenalkan diri sebagai Profesor Gagu Gigi 1, lulusan Universitas Gagal Total. Malam pertama, Abu Nawas diberi pelajaran makan tanpa makanan. Di depannya hanya ada daun kering dan sandal bekas. Aneh, pikir Abu Nawas, namun ia mengikuti. Anehnya, rasa laparnya perlahan menghilang, bukan karena kenyang, tapi karena pikirannya menjadi ringan. "Ketika kau bisa kenyang tanpa makanan," ujar sang profesor, "kau akan tahu cara bahagia tanpa harta." Pelajaran berikutnya lebih aneh.
tidur tanpa tidur, bicara tanpa bicara, dan mendengar tanpa suara. Setiap pelajaran terdengar gila, tapi selalu berakhir dengan ketenangan yang belum pernah Abu Nawas rasakan. Ujian sesungguhnya dimulai ketika ia disuruh kembali ke pasar dan berpura-pura menjadi orang gila. Ia diledek, ditertawakan, bahkan dihina. Namun di tengah cemoohan itu, Abu Nawas justru merasakan kebebasan. Tidak ada kehormatan yang harus dijaga. Tidak ada citra yang harus dipertahankan. Kau sedang menghancurkan egomu, kata sang profesor. Tanpa itu, kebenaran tak akan masuk. Ia belajar menang tanpa bertarung, mengalahkan preman hanya dengan pengakuan, dan mempermalukan pejabat sombong dengan pujian yang menusuk. Hingga tibalah pelajaran terakhir, melihat dengan mata tertutup. Abu Nawas diminta berjalan di pasar dengan mata terikat, mencari orang jujur. Ia mendengarkan suara hati, bukan penglihatan. Dan di sanalah ia bertemu seorang ibu sederhana yang menjawab dengan kejujuran apa adanya. Saat kembali ke hutan, sang profesor telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sepucuk surat. Di sanalah kebenaran terbuka. Profesor Gagu Gigi Satu bukan orang gila. Ia adalah Syekh Kamaluddin, mantan penasihat kerajaan yang difitnah dan disingkirkan karena kejujurannya. Aku memilih kegilaan, tulisnya, karena hanya dengan topeng itu aku bisa berkata jujur tanpa takut dihukum. Abu Nawas menangis. Dunia yang ia anggap terbalik ternyata selama ini memang terbalik. Kembali ke istana, Abu Nawas berdiri di hadapan raja dan rakyat. Ia menceritakan segalanya. Tentang kegilaan, tentang kebenaran, tentang manusia yang bersembunyi di balik jabatan. Raja terdiam lama. Lalu perlahan, ia melepas mahkotanya. Aku takut pada kebenaran, katanya lirih. Dan ketakutan itu membuatku buta. Saat itulah Syekh Kamaluddin muncul dari balik tirai. Topeng kegilaan dilepas, aula istana sunyi. Yang benar-benar gila, katanya tenang, adalah mereka yang menolak kebenaran demi kehormatan palsu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Abu Jahal dikenal sebagai orang yang sangat pelit. Namun suatu hari ia justru datang bertamu ke rumah Abu Nawas dengan wajah penuh harap. Setelah berbincang sebentar, Abu Jahal pun mengutarakan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas langsung terkejut. "Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" tanyanya heran. Namun Abu Jahal terus merengek. Ia meyakinkan Abu Nawas bahwa uang itu hanya dipinjam selama sebulan saja. Awalnya Abu Nawas enggan, tetapi karena terus didesak, akhirnya ia luluh. "Baiklah, tapi ingat, hanya 1 bulan," kata Abu Nawas dengan tegas. "Iya, aku janji, bulan depan kebunku panen, pasti akan kukembalikan," jawab Abu Jahal. Waktu pun berlalu. Sebulan telah lewat. Namun Abu Jahal tak juga mengembalikan uangnya. Padahal kebunnya sedang panen besar dan hasilnya melimpah. Abu Nawas mulai merasa kecewa dan curiga. Karena sangat membutuhkan uang itu, ia akhirnya mendatangi rumah Abu Jahal untuk menagih. "Mana janjimu?" "Katamu sebulan," tanya Abu Nawas. Abu Jahal berdalih, ia mengaku belum bisa membayar karena uang hasil panennya habis untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Tenang saja, bulan depan pasti kubayar," katanya lagi. Abu Nawas pulang dengan perasaan kesal dan kecewa. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Abu Jahal justru sering mengadakan pesta bersama kawan-kawannya. Amarah Abu Nawas pun memuncak. "Kurang ajar," gerutunya. "Katanya uang habis, tapi malah berpesta." Abu Nawas sadar, jika terus menagih secara biasa, Abu Jahal pasti akan berkelit dengan berbagai alasan. Dari situlah muncul sebuah ide licik di benaknya. Keesokan harinya, ia menemui sahabatnya di kampung seberang dan menyusun sebuah rencana. Setelah semuanya siap, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa lagi? Bukankah sudah kukatakan bulan depan?" kata Abu Jahal. "Aku kesini bukan untuk menagih,"
Jawab Abu Nawas tenang. "Aku ingin mengajakmu menemui orang pintar." Abu Jahal tertarik. Abu Nawas pun menceritakan bahwa di kampung seberang ada seorang dukun pesugihan yang konon bisa membuat seseorang kaya tanpa harus bekerja. Mendengar itu, Abu Jahal langsung bersemangat dan ikut pergi bersamanya. Sesampainya di rumah sang dukun, Abu Nawas menyampaikan keinginannya untuk menjadi kaya. Sang dukun mengatakan bahwa itu mudah, tetapi ada syaratnya. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Harus ada tumbal. Bukan keluarga pun tak masalah, asalkan orang itu berkaitan dengan hartamu. Misalnya orang yang berutang padamu." Jelas sang dukun. Abu Jahal mulai merasa tidak tenang. Ketika dukun itu mengatakan bahwa tumbal tidak perlu diberitahu dan akan mati mengenaskan, tubuh Abu Jahal langsung gemetar. Sementara itu, Abu Nawas pura-pura menyetujuinya sambil melirik ke arah Abu Jahal. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata, "Santai, utangmu yang kemarin tidak perlu kau kembalikan. Aku ikhlas." Mendengar itu, Abu Jahal justru ketakutan setengah mati. "Tidak, aku akan mengembalikannya sekarang juga. Begitu sampai rumah, langsung kubayar," katanya panik. Ia pun mengaku bahwa sebenarnya uangnya masih banyak dan selama ini hanya berbohong. Hari itu juga, Abu Jahal mengembalikan seluruh uang pinjamannya. Belakangan diketahui, dukun pesugihan itu hanyalah sahabat Abu Nawas, dan semua ini hanyalah siasat agar Abu Jahal melunasi utangnya. Pada suatu malam, setelah menunaikan salat Isya dan berzikir, Abu Nawas pulang melewati area pemakaman. Suasana sunyi dan gelap menyelimuti sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok perampok bertubuh besar, masing-masing membawa pedang. Rasa takut langsung menyergap. Abu Nawas mencari tempat bersembunyi dan melihat sebuah lubang makam yang baru digali. Tanpa pikir panjang, ia melompat masuk ke dalamnya. Namun, salah satu perampok melihat aksinya. Mereka menghampiri lubang itu dan melihat kepala Abu Nawas menyembul. "Siapa kamu?" tanya mereka. Dengan suara gemetar, Abu Nawas menjawab, "Aku mayat yang baru dikuburkan di sini." Para perampok saling pandang dengan bingung. "Mayat mana yang bangun tengah malam?" tanya mereka. "Untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas polos. Mereka semakin heran. "Orang mati tidak butuh udara," kata mereka. "Oh iya, kalian benar. Aku yang salah," jawab Abu Nawas, lalu segera membaringkan diri kembali seperti mayat. Dengan kecerdikan dan keberanian yang dibalut kepolosan itu, Abu Nawas berhasil lolos dari bahaya malam itu. Kisah selanjutnya. Bayangkan kamu dihadapkan pada sebuah tantangan yang terlihat sederhana, namun semakin dipikirkan justru semakin membingungkan. 5 butir telur, 3 orang, harus dibagi sama rata. Dan satu syarat mutlak, tidak satupun telur boleh dipecahkan. Banyak orang akan langsung berkata, "Ini mustahil." Namun di kota Baghdad, yang dikenal penuh kisah hikmah dan kecerdikan, ada satu nama yang selalu disebut ketika akal buntu menghadapi masalah. Namanya adalah Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah, pasar Baghdad mulai ramai oleh pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Di tengah keramaian itu, 3 orang saudara berjalan berdampingan dengan wajah penuh kebingungan. Mereka bukan orang miskin, namun juga bukan orang kaya. Mereka hanya ingin berlaku adil dan menjaga kerukunan di antara mereka. Di tangan mereka terdapat sebuah keranjang kecil berisi 5 butir telur. Masalahnya sederhana, namun rumit. Jika dibagi satu persatu, pasti ada yang merasa kurang. Jika telur dipecahkan, itu melanggar kesepakatan awal. Jika diundi, pasti akan muncul rasa tidak puas. Mereka bertanya kepada banyak orang. Ada yang menyarankan agar telur dijual saja lalu uangnya dibagi. Ada yang menyarankan membagi waktu kepemilikan. Namun, semua jawaban itu ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Akhirnya, seseorang berkata,
Pergilah kepada Abu Nawas. Jika dia tidak bisa memberi jawaban, maka memang tidak ada jawaban. Dengan penuh harap, ketiga saudara itu pun menemui Abu Nawas. Setelah memberi salam, mereka menceritakan masalah mereka dengan jujur. "Wahai Abu Nawas," kata mereka, "kami tidak ingin bertengkar hanya karena 5 butir telur. Kami ingin keadilan tanpa ada yang dirugikan dan tanpa melanggar syarat kami sendiri." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap telur-telur itu satu persatu dengan tenang. Ia mengambil sebuah telur, memutarnya perlahan di telapak tangan, lalu meletakkannya kembali ke dalam keranjang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebingungan. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Beberapa di antara mereka berbisik pelan. 5 dibagi 3 tidak akan pernah sama. Ini hanya soal hitungan. Pasti Abu Nawas juga akan menyerah. Namun Abu Nawas justru tersenyum kecil. Ia lalu berkata dengan suara tenang, "Masalah ini bukan tentang angka. Masalah ini tentang bagaimana kita memandang keadilan." Abu Nawas kemudian bertanya kepada ketiga saudara itu, "Apakah kalian tinggal bersama?" "Ya," jawab mereka. "Apakah kalian makan bersama?" "Ya." "Apakah kalian ingin adil atau hanya ingin terlihat adil?" Pertanyaan itu membuat mereka terdiam. Abu Nawas tahu, disitulah kunci persoalan sebenarnya. Kemudian ia berkata, "Perhatikan baik-baik. Jangan memotong satupun telur dan jangan menyela sebelum aku selesai." Abu Nawas mengambil 3 butir telur dari keranjang. Ia memberikan 1 telur kepada saudara pertama, lalu 1 telur kepada saudara kedua, dan 1 telur kepada saudara ketiga. Kini, setiap orang telah memegang 1 telur, dan di dalam keranjang tersisa 2 butir telur. Orang-orang kembali berbisik. "Lalu bagaimana dengan 2 telur itu?" Abu Nawas mengangkat 2 telur yang tersisa dan berkata dengan jelas, "2 telur ini bukan milik 1 orang. 2 telur ini adalah milik kalian bertiga." Semua orang terdiam menunggu penjelasan. Abu Nawas melanjutkan, "Kalian akan memasak 2 telur ini bersama-sama dan memakannya bersama-sama, bukan sebagai milik pribadi, tetapi sebagai milik bersama. Dengan cara itu, setiap orang mendapatkan bagian yang sama secara adil. 1 telur sebagai hak pribadi dan 2 telur sebagai hak bersama. Tidak ada telur yang dipecahkan untuk pembagian. Tidak ada yang merasa lebih atau kurang, dan tidak ada pertengkaran." Abu Nawas lalu berkata, "Jika keadilan hanya diukur dengan hitungan, maka banyak masalah tidak akan pernah selesai. Tetapi jika keadilan diukur dengan kebijaksanaan, maka sesuatu yang ganjil pun bisa menjadi seimbang." Ketiga saudara itu saling berpandangan. Perlahan wajah mereka berubah menjadi lega. Mereka menyadari bahwa masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada cara berpikir mereka. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun mengangguk kagum. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan mampu menyelesaikan masalah yang tampak mustahil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara kaku. Keadilan bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal proses. Orang cerdas mencari solusi, tetapi orang bijak mencari kedamaian. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang menjaga kebersamaan dan kejernihan akal. Jika kamu menyukai kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada yang lain. Dan pastikan kamu berlangganan channel ini karena masih banyak kisah kecerdikan Abu Nawas yang akan membuka pikiran dan hati kita. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.